Waktu yang hilang di stasiun kereta. Ditulis oleh Indra Pramana Putra pada Januari 2014. Orang seringkali melihat waktu, namun hanya sedikit yang menghargai waktu. Sama halnya ketika aku bertemu dengan kamu di keramaian stasiun pagi itu. Seolah masa berhenti, dan mata ini hanya tertuju pada kamu. Iya, hanya pada kamu. Ini adalah minggu ke-7 kita bertemu kembali di stasiun ini. Tapi hanya mata yang memandang lurus ke arah satu sama lain. Tanpa bicara, tanpa suara, tanpa tegur sapa. Prio, aku akhirnya memberanikan diri memberikan sehelai telapak tangan ini pada kamu. Dan kamu yang memang tampak ramah menerima tanganku dengan senyum. Dinda, katamu waktu itu. Senyum kamu manis sekali pagi itu. Di kereta yang sama, kita tidak lagi hanya berdiri dalam diam dan saling pandang. Kali ini lebih dekat, mengobrol. Di tengah getaran-getaran laju kereta, dada ini berdesir. Melihat kamu, Dinda. Melihat kamu, sedekat ini denganku. Aku turun di sini yuk. Aku duluan ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ucapmu sambil menguncir rambut ke atas. Ah iya, kamu di Jatinegara ya? Dah Dinda, kita ketemu lagi ya. Iya, harus ketemu lagi. Saat kita ketemu lagi, aku harus udah punya nomor HP-mu. Begitu pikirku pagi itu ketika melepas senyum indah itu dari balik pintu kereta. Jatinegara, aku jatuh cinta pada wanita yang turun di pintu kereta stasiun ini. Jatinegara, beri aku kekuatan untuk melumpuhkan hatinya. 3 minggu pertama sudah berlalu. Ini adalah hari kerja kesekian yang sudah aku lewati tanpa dirinya. Aku menunggunya di tempat yang sama, di peron stasiun ini. Menunggu nona manis berambut sebahu, yang memiliki bola mata indah dan biasanya dengan anggun bersandar di tiang stasiun. Dinda tidak di sana. Hayo, kusut banget. Kenapa? Hai. Dinda, kamu kemana aja? Aku kaget mendengar suara itu dari belakang. Hihihi, kamu hanya tertawa tipis. Dinda berdiri di depanku. Kembali berdiri di depanku. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bisa merasakan senyumnya begitu indah, begitu dekat. Bola matanya yang bulat bergerak begitu cepat. Angin dari laju cepat kereta daerah yang lewat mengibaskan rambut indahnya yang hanya sebahu. Aku ingin menyentuh rambut itu, membelainya. Dinda bercerita bahwa 3 minggu kemarin dia dapat tugas untuk bekerja di kantor cabang untuk sementara waktu. 3 minggu itu pula aku menceritakan kebodohan diriku sendiri yang selalu menantinya di stasiun ini. Dinda hanya tertawa. Entah menertawakan kebodohanku atau memang tertawa karena menikmati perbincangan ini. Aku tidak peduli. Aku menikmati tawanya, senyumnya, dan tentu bola mata indah itu. Waktu. Aku sama sekali tidak memikirkan waktuku ketika berada di dekatnya. Dinda membuatku lupa dengan waktuku sendiri. Satu-satunya hal yang kupikirkan dengan waktu adalah aku tidak ingin waktuku dengannya berlalu terlampau cepat. Dinda, aku ingin bersamamu, tidak hanya di stasiun ini. Aku turun ya yuk. Ini nomorku. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Aku tersenyum, setengah puas. Kali ini aku berhasil mendapatkan nomor handphonenya. Ada banyak hal yang bisa diawali dari sini. Ini lebih dari sekedar nomor handphone. Aku percaya nomor handphone adalah segalanya. 3 minggu kedua sudah berlalu. 3 minggu yang aku lewati kali ini berbeda dengan 3 minggu yang pertama ketika aku begitu menanti dan mencarinya. Aku semakin mengenalnya. Pembicaraan kami mengalir begitu saja dan nirjarak. Seolah aku telah mengenalnya 3 tahun. Aku juga tahu Dinda telah memiliki seorang kekasih. Tapi dia tidak di sini. Tidak di Jakarta. Hari ini aku kembali satu kereta dengannya. Tidak. Kali ini tidak pada perjalanan berangkat kerja. Tapi aku menemaninya turut berhenti di Jatinegara. Hari ini kami memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah warung nasi goreng di pinggir jalan.
Dinda, kau begitu cantik malam ini, ucapku, tentu dalam hati. Aku gak tahu Yok, aku rasanya kesel. Aku udah sering banget berantem sama pacar aku. Gak tahu ya, mungkin masalahnya ada pada jarak. Aku gak gitu bisa jarak jauh gini sama pacar aku. Banyak komunikasi yang... Prio. Malam itu aku hanya jadi pendengar. Dinda menyandarkan kepalanya di bahuku. Di dalam taksi ketika perjalanan pulang, aku melihat dia sesekali menyeka air matanya. Aku hanya bisa memberikan tanganku untuk dia genggam. Dan sesekali juga membantunya menyeka air mata dari bola matanya yang sangat indah. Aku tiba di rumahku sendiri pukul 12:30 dini hari. Aku melihat handphoneku dan ada beberapa notifikasi di sana. Salah satunya dari Dinda. Selamat istirahat ya Yok. Terima kasih ya untuk bahu dan telinganya. Tetap di sana ya Yok, katanya. Aku ingin mengatakannya padamu Dinda. Aku akan tetap di sini. Meski aku mengerti, rumahmu pada akhirnya bukan di sini, tapi di sana, di hati yang lain. Aku terbaring dan menatap langit kamar malam ini. Aku melihat senyummu di sana dan membayangkan bisa memiliki kamu seutuhnya Dinda. Tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Namun sesaat sebelum mataku terpejam, aku menyadari bahwa hal itu adalah hanya sebuah angan. Hanyalah angan yang tak berujung. 3 minggu ketiga sudah berlalu. Kita menjadi semakin dekat lagi. Aku semakin memahami kamu. Begitu juga halnya dengan kamu yang memahami aku. Kita seharusnya bisa menjadi pasangan yang baik. Aku bisa meyakinkan kamu, Dinda. Tapi permasalahannya tidak di situ. Permasalahannya adalah kamu masih memiliki dia. Dan seharusnya juga itu tidaklah menjadi masalah. Karena kita memang hanya sekedar teman. Pagi ini aku dan kamu kembali bertemu. Masih di stasiun, namun dengan lokasi yang berbeda. Kita tidak di stasiun yang sama seperti setiap pagi aku menantimu dengan senyum manis di ujung sana. Sementara aku mengamati kamu dari peron yang berlawanan. Pagi ini kita bertemu di stasiun Gambir. Kamu lagi-lagi sedekat ini denganku. Di depanku. Masih dengan bola mata bulat dan indah, serta senyum yang sama yang tidak akan pernah aku lupakan. Kamu berdiri di sini dengan satu tiket di tangan. Dengan tujuan Surabaya. Kali ini aku mengerti arti senyum manismu setiap pagi di stasiun itu. Arti betapa bahagianya kamu pagi itu. Di balik segala air mata dan cerita sedih yang kamu ceritakan padaku. Bahwa senyum manismu itu disebabkan karena masuknya notifikasi yang bersumber dari laki-laki nun jauh di sana, di ujung kota Surabaya. Aku pada akhirnya mengerti bahwa sederas apapun air mata yang kamu keluarkan malam itu dan malam-malam sebelumnya tidak akan menghapus cintamu padanya. Karena memang seperti itulah yang namanya cinta bersikap, bukan? Selalu sulit untuk dipahami, tapi akan terasa amat mudah untuk dilalui bersama-sama. Tidak ada yang lebih indah selain membiarkan senyum itu tetap terukir indah di bibirmu, Dinda. Dengan atau tanpa aku tersirat di dalamnya, jangan pernah kehilangan senyum itu ya Dinda. Ucapku, tentu masih di dalam hati. Aku pergi dulu ya Yok. Aku harus ke sana. Nanti setelah aku pulang, kita bisa ya ketemu lagi. Ngobrol-ngobrol. Kamu jangan kemana-mana ya. Pagi itu aku melepasnya dengan diam. Tanpa kata-kata. Hanya satu senyum yang bisa aku berikan pagi itu untuk melepas kepergiannya ke Surabaya. Dinda diam. Kemudian membalas senyumku. Seolah memahami bahwa senyum di antara kita kali ini sudah cukup menjawab banyak hal yang tidak mampu terungkap jelas dengan kata-kata. Selamat tinggal Dinda, ucapku. Kali ini tidak di dalam hati. Tamat.